Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eni. Saya Enrico Bramantio Dinugroho dari kelas 12 MIPA 4, absen 12, ingin mempresentasikan tentang materi teks editorial. Apa sih sebenarnya teks editorial itu? Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang teks editorial, kita akan membahasnya satu persatu mulai dari pengertian, ciri-ciri, struktur, jenis-jenis, sampai dengan contoh teks editorial itu dalam presentasi saya kali ini. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian dari teks editorial. Jadi, teks editorial itu adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau opini yang ditulis oleh redaksi dari sebuah media terhadap suatu peristiwa yang sedang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat saat surat kabar tersebut diterbitkan. Nah, isu yang biasanya diangkat menjadi teks editorial itu bisa berupa isu politik, isu sosial, isu pendidikan, isu ekonomi, dan isu lain sebagainya. Nah, meskipun teks editorial dikatakan merupakan sebuah opini atau pendapat dari sebuah redaksi suatu media, tetapi dalam penulisannya, teks editorial juga harus diberikan atau didampingi dengan fakta, bukti, ataupun argumentasi yang logis. Nah, biasanya teks editorial ini ditemukan di surat kabar atau koran atau majalah. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tujuan dan manfaat dari teks editorial. Yang pertama yaitu akan saya bahas tujuan. Jadi, sedikitnya terdapat dua tujuan utama dari teks editorial. Tujuan yang pertama yaitu bertujuan mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan atau sedang terjadi di kehidupan sekitar. Dan tujuan teks editorial yang kedua yaitu untuk memberikan opini atau pandangan dari redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang di masyarakat. Itu tadi dua tujuan dari teks editorial. Kemudian ada manfaat dari teks editorial. Manfaat dari teks editorial yaitu yang pertama, memberikan informasi kepada para pembaca. Yang kedua, bermanfaat untuk merangsang pikiran para pembaca. Dan yang ketiga, teks editorial terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Misalkan menanggapi isu-isu yang sedang hangat di dalam kalangan masyarakat. Seperti itu. Kemudian ada ciri-ciri dari teks editorial. Jadi ciri-ciri dari teks editorial yaitu yang pertama, topik tulisan teks editorial selalu hangat atau isu yang sedang berkembang dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat dan bersifat aktual dan faktual. Kemudian yang kedua, teks editorial bersifat sistematis dan logis. Yang ketiga, teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Dan yang terakhir, teks editorial harus menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya akan saya bahas tentang fungsi dari teks editorial. Jadi teks editorial memiliki beberapa fungsi diantaranya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi teks editorial umumnya menjelaskan berita dan akibatnya kepada masyarakat. Yang kedua, memberi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi secara lebih menyeluruh. Terus yang ketiga, terkadang ada analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi. Kemudian yang terakhir yaitu meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Selanjutnya akan saya bahas tentang jenis-jenis dari teks editorial. Teks editorial sendiri ini mempunyai 3 jenis, yaitu yang pertama ada interpretatif editorial. Jenis teks editorial yang ini bertujuan untuk menjelaskan isu dengan menyajikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua ada kontroversial editorial. Teks editorial yang ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Dalam editorial jenis kontroversial editorial ini, biasanya pendapat yang berlawanan akan digambarkan lebih buruk. Nah, terus jenis editorial yang terakhir yang ketiga yaitu ada explanatory editorial. Jadi jenis teks editorial ini menyajikan masalah atau suatu isu agar dinilai sendiri oleh pembaca. Biasanya teks editorial ini bertujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah dan membuka mata masyarakat untuk memperhatikan suatu isu yang sedang berkembang di dalam kalangan masyarakat. Bagian yang berikutnya yang akan saya bahas yaitu struktur dari teks editorial.
Terdapat 3 struktur yang menyusun sebuah teks editorial. Yang pertama yaitu pernyataan pendapat atau tesis. Jadi di bagian ini berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang sedang dibahas dalam teks editorial. Dan biasanya dalam bagian ini juga berisi sebuah teori yang nantinya akan diperkuat oleh argumen. Kemudian bagian yang kedua yaitu bagian argumentasi. Sudah jelas di bagian ini pasti berisi alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis tadi. Dan argumentasi yang diberikan dapat berupa data hasil penelitian, pernyataan para ahli, ataupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Kemudian bagian terakhir dari struktur teks editorial, yaitu bagian pernyataan atau penegasan ulang pendapat, atau bisa kita sebut juga reiteration. Bagian ini berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi tadi untuk memperkuat atau menegaskan. Dan bagian penegasan ulang ini biasanya berada di akhir teks editorial. Kemudian yang akan saya bahas adalah kaidah kebahasan dari teks editorial. Kaidah kebahasan yang digunakan dalam teks editorial sebenarnya tidak berbeda jauh dengan teks prosedur kompleks yang menggunakan verba material. Jadi kaidah kebahasan yang digunakan dalam teks editorial yaitu yang pertama menggunakan adverbia atau menggunakan kata keterangan seperti selalu, sering, biasanya, kadang-kadang, jarang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua menggunakan konjungsi. Konjungsi itu artinya adalah kata penghubung pada teks. Contohnya yaitu bahkan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga menggunakan verba material, yaitu verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Kemudian yang ketiga ada menggunakan verba rasional, yaitu verba yang menunjukkan hubungan intensitas atau pengertian B adalah C dan milik, atau mengandung pengertian B memiliki C. Kemudian menggunakan verba mental, yaitu verba yang menunjukkan persepsi. Contohnya melihat dan lainnya, afeksi, khawatir dan lainnya, dan kognisi, mengerti dan lainnya. Selanjutnya yang akan saya berikan yaitu contoh dari teks editorial beserta analisis strukturnya. Teks editorial yang akan saya bacakan yaitu teks editorial dengan judul Perlunya Membatasi Konsumsi Gula pada Anak. Akan saya bacakan teks editorialnya. Pada masa sekarang, sudah tidak bisa dipungkiri jika anak-anak lebih menyukai makanan atau jajanan instan maupun minuman dengan rasa yang manis-manis. Selain itu, banyak orang tua yang menuruti kemauan anaknya tanpa menyadari jika makanan dan minuman yang dijual di pasaran memiliki kandungan gula yang sangat tinggi. Hasilnya, banyak orang-orang di usia yang relatif muda sudah terkena penyakit diabetes. American Heart Association merekomendasikan bahwa 25 gram gula per hari merupakan batasan konsumsi gula untuk anak-anak. 25 gram gula tersebut sudah termasuk gula alami maupun tambahan. Gula alami terdapat dalam buah-buahan, nasi, serta makanan non-olahan lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan gula tambahan merupakan gula yang biasa ditambahkan pada saat proses produksi. Lebih lanjut, yang perlu mendapatkan perhatian adalah jajanan yang mengandung gula dan banyak dijual di toko, terlebih minuman-minumannya. Minuman yang dijual di toko mayoritas mengandung gula tambahan yang tinggi. Contoh minuman yang banyak dikonsumsi oleh anak-anak adalah yogurt dengan kandungan gula 27 gram, teh kemasan yang memiliki kandungan gula 25 gram, serta kopi-kopi kemasan dengan gulanya yang mencapai 18 gram. Gambaran di atas merupakan sedikit fakta dari tingginya kadar gula pada satu jenis jajanan. Padahal sebenarnya anak-anak tidak hanya mengonsumsi satu jenis makanan saja. Oleh karena itulah, peran orang tua sangat penting dalam memperhatikan makanan yang dikonsumsi anak-anak perharinya, agar anak-anak juga tidak mengonsumsi gula berlebihan perharinya. Pada teks editorial yang saya sampaikan, akan saya analisis strukturnya. Jadi pada paragraf pertama, yaitu yang diawali dengan kalimat pada masa sekarang, itu merupakan paragraf tesis atau merupakan pernyataan pendapat dari penulis teks editorial ini, karena ini berisi opini atau pandangan pribadi penulis terhadap isu yang sedang dibahas.
Kemudian dari paragraf 2 dimulai dari kata American Heart Association, dan paragraf ketiga yaitu yang dimulai dengan kata lebih lanjut yang perlu mendapatkan perhatian, itu merupakan dua paragraf argumentasi. Kenapa itu merupakan dua paragraf argumentasi? Karena di dua paragraf tersebut berisi penelitian ilmiah, yaitu penelitian ilmiah dari American Heart Association yang sudah merekomendasikan bahwa hanya 25 gram gula per hari yang merupakan batasan konsumsi gula anak-anak. Dan itu merupakan satu alasan yang logis untuk mendukung tesis atau pernyataan pendapat dari penulis di paragraf pertama. Kemudian di paragraf terakhir, yaitu paragraf keempat, yang diawali dengan kalimat gambaran di atas merupakan sedikit fakta. Itu merupakan dalam struktur teks editorial itu merupakan bagian penegasan ulang atau reiteration. Kenapa? Karena ini berisi penegasan ulang terhadap opini dan juga argumentasi yang sudah disampaikan, dan penulis memberikan penegasan ulang lagi terhadap isu yang sedang dibahas ini. Dan juga dalam teks ini pasti terdapat kalimat opini dan juga kalimat fakta. Kalimat fakta adalah kalimat yang kebenarannya sudah mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat, dan yang kalimat yang sebenarnya hal yang sebenarnya terjadi. Sedangkan kalimat opini merupakan kalimat yang dari sudut pandang satu orang atau dari sudut pandang pribadi. Nah, kalau menurut saya dalam teks ini yang merupakan kalimat opini, yaitu selain itu banyak orang tua yang menuruti kemauan anaknya tanpa menyadari jika makanan dan minuman yang dijual di pasaran memiliki kandungan gula yang sangat tinggi. Itu merupakan kalimat opini menurut saya karena itu berisi pandangan penulis terhadap kondisi orang tua yang menuruti kemauan anaknya tanpa memperhatikan konsumsi gula anaknya. Kemudian ada kalimat opini juga, yaitu di kalimat pada masa sekarang sudah tidak bisa dipungkiri jika anak-anak lebih menyukai makanan atau jajanan instan maupun minuman. Karena itu merupakan pandangan dari penulis terhadap anak-anak di masa sekarang yang lebih menyukai jajanan instan maupun minuman-minuman kemasan. Kemudian kalau menurut saya yang merupakan kalimat fakta itu merupakan kalimat di gula alami, paragraf kedua. Gula alami terdapat dalam buah-buahan, nasi, serta makanan non-olahan lainnya. Itu menurut saya merupakan kalimat fakta. Kemudian sedangkan yang dimaksud dengan gula tambahan merupakan gula yang biasa ditambahkan pada saat produksi, itu juga merupakan kalimat fakta menurut saya. Dan ada beberapa kalimat fakta lainnya, yaitu di bagian paragraf ketiga yang dituliskan bahwa contoh minuman yang banyak dikonsumsi oleh anak-anak adalah yogurt dengan kandungan gula 27 gram, teh kemasan yang memiliki kandungan 25 gram, serta kopi-kopi kemasan yang dengan gulanya mencapai 18 gram. Itu menurut saya merupakan kalimat fakta. Oke. Sekian pembahasan dari saya mengenai kalimat teks editorial. Tadi kita sudah membahas pengertiannya, ciri-ciri, jenis-jenis, struktur juga dari teks editorial. Tadi saya juga sudah menganalisis strukturnya dari contoh teks editorial yang saya pilih. Kemudian tadi juga saya sedikit menjelaskan tentang kalimat fakta dan kalimat opini, serta juga saya mengambil contoh kalimat fakta dan kalimat opini dalam contoh teks editorial yang saya berikan. Saya rasa materi saya sudah cukup. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya dan dalam penyampaian materi saya juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.